Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Novelia, NPM saya 21810043070. Saya dari kelas 2018B Pendidikan Sejarah dan Sosiologi. Nah, saya akan memberikan komentar saya tentang dampak positif dan negatif kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, yang pertama-tama kita akan membahas dampak positif dan negatif kedatangan VOC, kemudian kedatangan Belanda, Perancis, Inggris, dan sistem kolonialisme serta imperialisme bagi bangsa Indonesia. Nah, pertama saya akan bahas VOC terlebih dahulu. Berikut dampak positif dari VOC untuk Indonesia. Yang pertama, rakyat Indonesia mengenal teknik menanam berbagai jenis tanaman baru. Kemudian, rakyat Indonesia mengenal tanaman dengan kualitas ekspor, dan rakyat Indonesia mengenal ekonomi uang, mengenal sistem pertahanan benteng, etika perjanjian, dan prajurit bersenjata modern seperti senjata api dan meriam. Selain itu, terdapat pula dampak negatif VOC bagi bangsa Indonesia, yaitu kekuasaan raja menjadi berkurang atau bahkan didominasi secara keseluruhan oleh VOC. Kemudian, wilayah kerajaan terpecah belah dengan melahirkan kerajaan dan penguasa baru di bawah kendali VOC. Kemudian, hak oktroy atau hak istimewa VOC membuat rakyat Indonesia menjadi miskin dan menderita. Pelayaran Honggi dapat dikatakan sebagai suatu perampasan, perampokan, perbudakan, dan pembunuhan. Hak ekstirpasi bagi rakyat merupakan ancaman matinya suatu harapan atau sumber penghasilan yang bisa berlebih. Selanjutnya, saya akan membeberkan dampak positif serta negatif penjajah bangsa Belanda bagi Indonesia. Dampak positifnya yaitu adanya teknologi yang dibawa oleh Belanda menambah pengetahuan masyarakat dalam bidang cocok tanam. Kemudian, pembangunan infrastruktur secara besar-besaran seperti jalan, bangunan, dan sekolah. Kemudian pendidikan yang semakin baik, akan tetapi pendidikan hanya dirasakan oleh kaum bangsawan saja. Kemudian adanya budaya baru yang masuk, menambah pengetahuan tentang bahasa seperti bahasa asing khususnya bahasa Belanda. Rakyat Indonesia mengetahui tanaman yang laku di pasaran Eropa, dan rakyat Indonesia mengenal teknologi multi-crops dalam pertanian. Nah, itulah dampak positif kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Sedangkan dampak negatifnya yaitu rakyat semakin miskin, sawah dan ladang menjadi terlantar karena adanya kerja paksa. Kemudian kesejahteraan rakyat yang sangat minim, terjadinya kesenjangan sosial, jumlah penduduk yang menurun, banyaknya kasus kelaparan, banyaknya kasus kematian, hasil pertanian yang dibeli dengan sangat murah, banyaknya masyarakat yang kesulitan mencari pangan. Nah, itu dampak positif dan negatifnya penjajahan Belanda. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu adalah dampak positif dan negatifnya sistem kolonialisme dan imperialisme bagi bangsa Indonesia. Dampak positifnya yaitu yang pertama, banyaknya dibangun pelabuhan-pelabuhan sehingga Indonesia menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, terutama di daerah Malaka. Kemudian setelah kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, banyak berdiri pusat-pusat industri yang dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Kemudian dibangunnya sarana jalan darat atau jalan raya sehingga antara kota yang satu dengan yang lainnya saling berdekatan. Kemudian didirikannya sekolah yang dapat mencerdaskan para generasi penerus bangsa Indonesia. Setelah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, bangsa Eropa beralih keinginan untuk menjajah bangsa Indonesia, sehingga terjadilah peperangan di mana-mana. Adapun dampak negatif kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah yang pertama, masyarakat Indonesia merasa tertindas dengan kedatangan bangsa Eropa yang selalu bersikap semena-mena terhadap bangsa Indonesia. Terjadinya pemberontakan di mana-mana yang mengakibatkan banyaknya warga negara Indonesia meninggal dunia. Kemudian bangsa Eropa mengadu domba seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian selanjutnya terjadinya perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia yang akhirnya banyak menelan korban para warga Indonesia. Selanjutnya yaitu warga Indonesia merasa tidak bebas dengan adanya bangsa Eropa di Indonesia. Dan selanjutnya dampak positif dan negatif bangsa Inggris terhadap Indonesia. Yang pertama, dampak positifnya yaitu rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. Kemudian rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang laku di pasaran ekspor Eropa dan memperkenalkan teknologi multi-crops dalam pertanian. Sedangkan dampak negatifnya yaitu rakyat makin miskin karena sebagian tanah dan tenaganya harus disumbangkan secara cuma-cuma kepada Belanda.
Kemudian sawah dan ladang menjadi terlantar karena kewajiban kerja paksa yang berkepanjangan mengakibatkan penghasilan menurun. Kemudian beban rakyat makin berat dikarenakan harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panen, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, serta menanggung resiko apabila panen gagal. Akibat bermacam-macam beban tersebut menimbulkan tekanan fisik dan mental yang berkepanjangan. Kemudian bahaya kelaparan dan wabah penyakit timbul di mana-mana sehingga angka kematian meningkat drastis. Bahaya kelaparan yang menimbulkan korban jiwa terjadi di daerah Cirebon pada tahun 1843 dan di Demak pada tahun 1849 dan Grobongan yaitu pada tahun 1850. Kejadian itulah mengakibatkan penurunan jumlah penduduk secara drastis. Di Demak jumlah penduduknya yang semula 336.000 jiwa turun sampai dengan 120.000 jiwa. Di Grobong dari 89.500 turun sampai dengan 9.000 jiwa. Demikian pula yang terjadi di daerah-daerah lain seperti penyakit busung lapar merajalela. Kemudian jumlah penduduknya menurun. Sementara untuk bangsa Perancis, dampak positifnya adalah banyaknya bangunan benteng serta jalan raya anyer hingga Panarukan dan berbagai sistem perdagangan. Lalu dampak negatifnya yaitu rakyat banyak yang menjadi korban akibat beberapa proyek tersebut. Nah, itulah dampak negatif dan positif kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Selain itu ada juga banyak dampak positif dan dampak positif di berbagai bidang seperti di bidang politik, budaya, sosial, ekonomi, pendidikan dan lainnya.